Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di acara Wisata Hati. Wisata Hati. Bersama saya Nuki Aila dan juga abang saya yang ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibilang ganteng lah. Iya. Aduh. Ustadz Zaki Mirza pasti udah pada kenal toh. Ntar tenang goceng nyusul. Iya. Biasa dulu pas masih kecil mah suka dijajanin, sekarang jarang. Sekarang kan udah dibeliin tuh semuanya. Iya sih. Rumah. Amin. Tahu rumah siapa itu? Apa itu mah rumah-rumahan Barbie. Jadi kita mau ngobrol masalah apa? Iya, nih? setiap hari seperti biasa kita pengen mengkaji ya. Yang bagus itu sebenarnya ngaji boleh. Ngaji boleh. Tapi asli kalimatnya mengkaji. Mengkaji. Jadi ngaji itu nggak harus di masjid, nggak harus di musola. Benar. Kalau di kampung dulu di langgar. Tapi kadang-kadang ketika kita sharing sama kakak, sama ibu, sama ayah itu juga bisa mengkaji. Pahalanya pahala ngaji. Iya. Nah, pagi hari ini pengen nanya tentang amalan-amalan apa ya yang bisa untuk mengundang rezeki. Nah, Pasti semua orang cita-citanya pengen kaya, kaya hati dulu. jadi banyak begini orang itu kalau udah kepengen kaya karena orientasinya hidupnya satu, kaya. Apapun caranya harus kaya. Harus kaya gitu. Akhirnya banyak yang pergi ke Gunung Kidul. Waduh, Ke yang keramat-keramat gitu Selamat. ya. Betapa di bawah air terjun. 3 hari 3 malam nggak pakai baju. Pulang-pulang boro-boro kaya meriang. Masih ada loh, banyak Masih loh. ada yang gitu. Nah, pokoknya banyak cara deh. Aduh, jangan jauh-jauh deh. Sebenarnya pengundang rezeki itu banyak sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firmannya yang ada di Al-Qur'an. Al-Quran. Jadi kuncinya semuanya itu sebenarnya ada di Al-Quran ya. Sebenarnya gini, jangan satu surat deh. Satu ayat aja kita amalin. Satu ayat aja. Diistiqomahin setiap habis sholat misalnya kan. Setiap habis sholat 5 waktu kita istiqomahin baca ayat itu sampai kita hafal misalnya. Itu saja bisa jadi pengundang rezeki. Misalnya kalau surat apa aja, kalau ayat apa tuh bang? Ada surat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Al-Mulk, kemudian ada Al-Waqiah, surat Yasin. Kan ini bisa diamali. Jadi Allah sudah memberikan begitu banyak fasilitas. Nah, maka dari itu jangan sampai kita males nih ngamalin. Tapi niatnya bukan hanya sekedar biar dapat rezeki, lillahi ta'ala aja lah. Iya, demi Gitu ya. ikhlas gitu ya. Ada tuh cerita yang di Makassar, yang Apa tuh? Ibu Kemiri, Heeh. yang biasa mengamalkan beberapa surat tadi yang abang sebut. Dia nggak taunya ditawarin jadi agen Kemiri. Agen Penghasilannya Kemiri? tahu nggak berapa? Kan Kemiri paling nggak seberapa. 1,5 miliar. Kemiri? Beuh. 1,5 miliar, Pengen tahu Masya kan? Allah. Iya, pengen tahu. Ih. Nah, itu dia cerita yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Yusuf Mansur. Kita langsung check it out. Oke, kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul ya untuk sama-sama berbicara tentang apa saja sih yang bisa mengundang datang rezeki. Rezeki baik berupa duit, itu berupa pekerjaan yang lebih baik, usaha yang lebih barokah, nggak punya rumah jadi punya rumah, punya utang jadi nggak punya utang, punya penyakit jadi nggak punya penyakit, jadi sehat, nggak punya jodoh jadi punya jodoh, nggak punya anak jadi punya anak, sampai kemudian rezeki yang berupa iman, Islam, ihsan, amal soleh, ibadah, istiqomah, sabar, syukur, ikhlas, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita baca Al-Fatihah dulu ya. Setelah ini kita mudah-mudahan meminta kepada Allah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmunya yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Ya, yang mengalirkan rezeki ya Maya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengalirkan air ini juga. Ya, yang mengeringkan air ini, yang mengalirkan adalah Allah. Termasuk rezeki kita juga adalah Allah ya. Kalau kemudian kita mau rezeki kita banyak, ya kita dawamin dah. Ya, apa saja yang bisa membuat rezeki kita menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kayak Waqiah. Ya, baca 2 kali 1 hari. Pagi ya, ba'da subuh. Terus Ba'da asar. 1 kali lagi ba'da asar. Terus apa lagi kira-kira yang bisa bikin rezeki jadi banyak? Ya Fatah ya Rabbah. Ya Fatah ya Razak.
Ya Fattah, Ya Razzaq. Itu dibaca berapa kali? 11 itu. Di pesantren berapa kali? 11, 5 kali baca. 11 kali. Ya, 3 kali lah minimal ya. Kalau memang mau agak banyakkan lagi rezekinya, ya baca yang lebih banyak. 33 kali, 111 kali. Walaupun angka ini tidak mengikat, ya supaya tidak jadi bid'ah. Angka ini ya boleh tidak ditetapkan, boleh ganti-ganti kapan-kapan baca 3 kali, kapan-kapan baca 11 kali. Tapi sebagai latihan, sebagai kebiasaan boleh juga. Bacalah 11 kali ba'da sholat, ya Fattah ya Razzaq. Kita panggil nama-nama Allah. Ya kalau Allah udah kita panggil dengan namanya kan, walillahil asmaul husna. Buat Allah itu nama-nama Allah yang baik. Fad'uhu biha. Kita panggil dengan nama Allah yang baik itu. Dalam urusan rezeki kita panggil ya Fattah ya Razzaq. Insyaallah akan mengalir rezeki buat kita semua. Apalagi ya Fattah ya Razzaq itu habis salat fardu ya. 3 kali, 11 kali, 33 kali, 111 kali, terus dawam gitu, tiap habis sholat dibaca gitu. Kalau nggak sempat, misalkan buru-buru di perjalanan baca, ngeganti yang tadi. Apalagi terus? Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Prinsipnya baca Quran itu rizki, ya. Yang penting dawam, baca Qurannya itu rizki. Ada kisah yang pernah saya sampaikan di televisi. Ada seorang ibu baca Waqiah asal habis subuh, habis asar, Ar-Rahman habis duha, Yasin habis isya, terus Tabarok menjelang tidur. Masya Allah, dia dawamin. Tiba-tiba ada orang ngebeliin minta dia ngebeli kemiri. Jadi nitip ke dia duit untuk beli kemiri. Nilainya sampai 388 juta setiap minggunya, atau satu bulannya sekitar 1,5 miliar rupiah. Masya Allah. Ketika ketemu saya dan istri di mana? Di Gorontalo tanggal 1 Januari 2011, orang ini Masya Allah sudah pakai kontainer ngirim kemirinya. Masya Allah. Ya baca Quran itu adalah juga termasuk yang mengundang datangnya rezeki. Apalagi yang biasa diamalin. Apa coba? Salawat. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga bakal mengundang datangnya rezeki banyak tuh. Tentu kita sepakat, rezeki yang diomongin tentu tidak cuma duit, ya Maya. Tidak cuma fulus, tapi juga kesehatan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian iman, ya, bisa bangun subuh, bisa bangun malam, sholat malam, bisa ke masjid, bisa bersedekah, itu juga rezeki. Ya di samping kita bisa bayar utang, bisa bangun rumah, bisa punya sawah, ya toh? Bisa punya pekerjaan, usaha yang lebih baik, bisa ngeberangkatin keluarga ke Mekah, bisa ngeberangkatin orang tua ke haji, dan seterusnya. Ya, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hari berapa kali? 100. Satu hari 100 kali. Kalau lagi kenceng pengen butuh duitnya juga banyak, butuh pertolongan Allah banyak, ya bacanya yang banyak dong, ya kan? 300 kali atau 1000 kali satu hari gitu. Sekali lagi tentang angka sebenarnya bebas supaya tidak menjadi bid'ah baru, ya kan? Tapi ya insya Allah lah, ini untuk menunjukkan mujahadahnya kita, keseriusan kita. Artinya apa? Kalau saya bilang begini, salawat itu adalah give and support, pemberian dan dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita kemudian berdagang sambil baca salawat, Allah dan para malaikatnya akan mendukung kita, akan membantu kita di dalam usaha kita, warung kita, dagangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, hidup kita, dan seterusnya. Ketika kita mencari rizki, lalu membaca salawat 100 kali satu hari, maka Allah akan membantu kita dalam upaya mencari rizki. Masya Allah. Apalagi coba Waqiah 2 kali habis subuh, habis asar. Terus 4 surah tuh. Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Yasin. Ya, satu hari digeber terus. Sambil juga baca Quran yang lain-lainnya dikhatamin tuh. Ya, satu hari selembar
sampai khatam 3 tahun apa 4 tahun gitu. Terus apa lagi? Ayo. Amalan kita sehari-hari. Sedekah. Sedekah. Itu sedekah juga tuh, waduh, ngundang rezekinya Masya Allah. Udahlah, jalan rezeki itu Allah yang punya. Jalan rezeki itu Allah yang punya. Rezeki juga Allah yang punya. Kalau Allah sudah tunjukin jalannya, Insya Allah, maka jalan itu akan terbuka gitu buat kita lebar-lebar. Bapak punya pengalaman, ada sahabat ya, namanya Pak Amin namanya. Beliau ini susah, terpuruk, jatuh, nyungsep. Kalau bahasa dia tuh tengkurap, agak bisa telentang, nggak bisa bangun lagi. Suatu saat, kemudian ketemu saya atas izin Allah tahun 2007, sholat asar. Ini berdirinya jauh-jauh melulu sih, deketan apa? Itu sholat asar dia, sholat asar, ada papa di situ, lalu diminta doa. Konon beliau bilang ada nasihat dari papa yang dia ikutin, yakni ngasih makan. Ngasih makan, sedekah, segala macam dah. Dalam keadaan dia susah, dia menjual barang-barangnya, mengeluarkan tabungan yang tinggal sedikit-sedikitnya itu, lalu dia bagiin terus. Subhanallah mah, apa yang terjadi? Tetap susah. Tetap susah, akan begini aja, enggak begini. Tapi dia bilang, saya sabarin Ustadz, saya yakin Allah bakal datang. Saya nggak mau putus asa, yakin Allah bakalan datang. Terus itu dipelihara terus, sambil dikencengin bangun malamnya, dikencengin sholat duhanya. Apa bahasanya Pak Amin kepada Ustadz, kepada saya? Bahasa dia begini, saya kok merasa diundang lebih dalam lagi kepada Allah. Saya merasa diundang lebih dalam lagi untuk menuju kepada Allah. Saya diundang sepertinya dengan tidak langsung diberikan balasan sedekah, untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Hebat sekali. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, nggak kenal sama orang kaya, nggak kenal sama konglomerat, nggak kenal sama yang kira-kira bakalan nolong gitu, kecuali dia kenal sama Allah. Allah yang perkenalkan sama dia. Allah perkenalkan sama Pak Amin. Apa yang diperkenalkan oleh Allah? Seorang pengusaha billboard yang punya sekian titik unit, lalu si pengusaha billboard ini mempercayakan pembangunan 19 jembatan penyeberangan orang kepada Pak Amin ini. Jadi ada 19 JPO, jembatan penyeberangan orang, diserahkan pengerjaannya kepada Pak Amin dengan uang muka 1,5 miliar. Subhanallah. Dia ngebagi, yang lucu nih, dia ngebagi kepada 19 masjid. Karena cuma segitu dapat jatahnya. Dapatnya berapa coba? 19 jembatan penyeberangan. Dengan order 19 miliar. Subhanallah. Dia dapat untung 3 miliar. Sejak itu dia cerita jadi doyan sedekah. Bapak sedekah. Subhanallah. Kalau saat ini, ya jemaah semua yang dirahmati Allah, pengen rezeki banyak, berkorban. Punya motor, ambil BPKB-nya. Berangkat ke showroom. Berangkat ke dealer motor. Lalu kemudian sedekahin. Betul tuh. Redo sedikit, redo sebentar, nggak punya motor. Punya gaji bulan depan, nggak usah takut. Langsung bilang sama Allah, baik, bulan depan saya nggak akan ambil duit gaji saya. Buat Allah saja. Bulan depan nggak punya gaji lagi. Nggak apa-apa, bulan depan juga belum terjadi kan. Tapi kalau kita niat bulan depan gaji buat Allah, insya Allah mulai bulan ini, Allah Ta'ala akan memberikan kita rizki yang banyak. Sehingga bulan depan, walaupun gaji tetap kita kasih kepada Allah, kita nggak bakal nggak makan. Kita tetap akan makan dan tetap akan mendapatkan barokah dalam bentuk banyak rizki, lebih banyak lagi daripada hari-hari sebelumnya. Kalau saudara para pekerja mau menafkahkan sebulan tabungan yang udah disimpan setiap bulan, maka Allah akan menaikkan derajat dan karir 10 tahun lebih cepat daripada karir biasa yang saudara tempuh. Akan melewati karirnya orang-orang yang sekolah, akan melewati karirnya orang-orang yang dekat sama bos, akan melewati karirnya orang-orang yang cemerlang di bidangnya. Kenapa? Karena saudara dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada lompatan. Saudara tukang gado-gado, tukang nasi uduk, tukang bubur, tukang apa lagi? Nasi goreng, tukang pecel lele, tukang apa lagi? Soto, terus toprak, terus
Ayo, bakso, terus ayam, mie ayam, terus somai. somai. Sebutin semua tukang makan. Coba jajal sama Allah. Ya Allah, hari ini saya dagang, hasilnya untuk Engkau. Wow, ketika kita bisa dagang hari ini untuk Allah, Allah akan memberikan kita keuntungan 30 hari, walaupun kita berdagangnya cuma sehari. Dari mana aja pokoknya, ada yang lupa nggak ngambil kembalian. Kalau itu haram, nggak boleh ya. Kita mesti sedekahin lagi. Tapi pokoknya ada aja rezeki pokoknya. Insya Allah, yang lebih gede daripada untung 30 hari. Kenapa? Karena gaji seharinya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah lagi berkenan, dia balas 700 kali gimana? Masya Allah. Tuh tadi. Jadi lihat langsung kan, pemirsa juga ngelihat. Iya, jadi Bagaimana- benar-benar udah percaya nih bagaimana kisah Ibu Kemiri, Benar. bagaimana kisah Pak Amin tadi dengan 19 jembatan penghasilan 3 miliar, dan ini ada cerita lagi Pak Edi. Sebelum ke Pak Edi, abang mau bilang gini, Noh. Boleh. Orang bersedekah, modal utamanya yakin dulu. Yakin. Niat. Yakinlah kalau Allah tuh akan membalas apa yang Allah janjikan. Bahkan yang Allah balas itu lebih dari yang Allah janjikan. Dari yang kita tahu bagaimana Allah menjanjikan, Allah balas lebih. Itu dulu. Keyakinan. Keyakinan. Sugesti. Baru deh kisah siapa tuh yang katanya Mau beli sepeda. Pak Edi. Pak Edi, ya tadi yang aku bilang Pak Edi. Pak Edi kan anaknya minta beli sepeda, dia nggak punya uang. Sepeda. Ya sepeda. Kalau sepeda tuh buatan tahun 70. Kalau sekarang sepeda. Ya membeli ontel lah gitu. Mencelakan Parah lagi dong ontel. ontel. Anaknya pengen beli sepeda, nah Pak Edi nggak punya uang. Jadi dia bingung nih. Terus dia jalan gitu kan ke komplek gitu. Sebenarnya Pak Edi ini sebelumnya nggak bisa mijit dan bukan tukang pijit. Ada satu orang minta tolong. Pak Edi, saya pegel nih, capek nih, pijitin dong. Ternyata Pak Edi itu mijitnya enak. Oh. Dikasihlah imbalan 30.000 awal-awalnya. Terus akhirnya bapak yang dipijit ini anaknya kan punya sepeda juga tapi nggak pernah dipakai. Pak, ini ada sepeda nih nggak pernah dipakai. Bapak pulangnya jauh ya. Ya udah bawanya sepedanya buat Kasih bapak juga. gitu. Kan itu kan rezeki yang nggak disangka-sangka. Pas kebetulan anaknya pengen sepeda dia nggak bisa beli. Pas dia ketemu sama orang nggak sengaja dia mijit, upah mijitnya dapat, sepedanya dapat. Insya Allah. Jadi dapat 30.000 sama Kenapa sepeda. jadi sampean yang jauh, Bang? Iya, ketularan saya. Oh, Nah. 30.000. 30.000. Nah, ini bener nih, ini aslinya nih. Iya. Tadi keluaran 30.000 balik dapat sepeda juga. Ah, ah. Allahu Akbar. Ya, pengen tahu nih ceritanya seperti apa? Bener. Kasih Saya mood juga ya. penasaran. Pengen lihat sepedanya apa? Atau nggak pengen tahu teknik mijitnya supaya bisa juga bisa dapat. Maaf, Oke. ini apa Ya udah. ajaran dari Allah yang mau Iya. kita lihat. Yuk kita lihat. Bang Edi, yang suka batu-batu nyuci mobil. Suatu saat Bang Edi itu bilang begini, Ustadz, bagilah duit buat beli apa? Sepeda. Terus saya bilang sama dia, lu kan tahu gimana caranya supaya beli sepeda. Ya, lu mah, Ji, masa gue disuruh sedekah? Kan gue orang susah. Saya bilang sama dia, justru makin susah, makin lu harus sedekah. Kalau lu mau beli sepeda, mesti ngumpulin duit. Lu lama, anak lu keburu nangis, keburu lupa. Apa dia bilang? Tapi dari mana ya? Dari mana kek? Tapi otak lu, saya bilang gitu. Apa bilang itu? Jangan ngarepin, apa namanya, sepeda tuh gua beliin. Kalau ngarepin gua yang beliin, tauhid lu rusak. Jangan. Pokoknya berharap saja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ada duit berapa, sedekahin. Bilang sama Allah, ya Allah, saya mau beli sepeda dengan duit yang gak seberapa ini. Edi waktu itu, Bang Edi, itu sedekah tuh 30.000 kalau dia salah. Begitu dia sedekah 30.000, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia kan bukan tukang pijit, tapi bisa mijit. Diundang mijit sama orang Darussalam. Jadi ini kampung Ketabang, di sini nih ada komplek namanya Darussalam. Diundang sama orang komplek. Apa kata orang komplek? Bang, nih duit buat bayar pijit. Dipulangin tuh duit sodakonya. Karena harga bayaran pijitnya, bayaran sodako dia. Lalu masih ada bonusnya. Jamaah, apa bonusnya? Kata si orang yang dipijit, saya punya sepeda. Anak saya udah nggak mau. Kalau emang mau, bawa lagi dah. Langsung dibawa. Dia bilang sama saya, Tat, nih, gue beli sepeda.
Cuma 30.000. Subhanallah. Nah, jadi mah kalau jamaah semua, saudara-saudara semua, dan apa namanya, ya kita lah ya, kepengen dapat sesuatu yang lebih baik, tidak ada salahnya kita berharap pada Allah. Lalu kemudian mengikuti seruan Allah, yakni dengan jalan bersedekah. Kita punya motor, pengen punya mobil, ayo sedekahin motornya. Kita pengen punya mobil yang lebih bagus, sedekahin mobil yang lama supaya diganti sama yang baru. Gak apa-apa. Ini mah bukan gak ikhlas, bukan. Tapi karena yakin ke Allah. Karena yakin Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Lalu kita serahkan yang kita punya. Masya Allah. Apalagi yuk. Waqiah. Sehari 2 kali. Subuh, asar. Terus. Yaitu daya Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman. Terus. Sholawat 100 kali. Ya Fatah, Ya Rozak. Ya. 33 kali atau 11 kali atau 3 kali. Atau syukur-syukur 111 kali setiap habis sholat fardu. Apalagi? Tadi yang terakhir